Iya, halo sesama beban keluarga, kembali lagi Halo, bersama guys. kita yaitu T2C yang akan berbagai yang akan berbagai film yang akan membahas berbagai film dari sci-fi, dari Action. fantasi. Sabar Pak, Oke, satu-satu. dulu. Dari sci-fi, fantasi, action, semua Horor, romantis, thriller, sinetron dan romantis. semuanya akan kita bahas dari berbagai negara dari ujung sampai ke ujung. bawah sampai ke atas. Iya. Ya. Hari Oke. ini kita akan membahas suatu drakor Dakor. yang bernama Startup. Nah, ya, Nah, Startup ini dibintangin sama Nam Jo Hyuk dan Bae Su Ji. nah, ya semua tahu lah ya siapa. Nah, karena kita review ada 16 episode nih, kita nggak mungkin kan ya episode semua dalam satu. Mati kita, Pak. Nggak, viewsnya juga sayang, Pak. Kita masih mikir-mikir tentang AdSense. Ya, open belum ada sih. Emang belum. Lanjut. Oke. Nah, jadi kita bakal dibagi jadi 4 part. Nah, setiap part kita akan isi sama 4 episode. Oke. Nah, pertama, gimana tentang startup? Startup itu menurut gua kayak dari judulnya sih ya kayak tentang seorang yang mau usaha. Ya, walaupun gue sendiri udah tahu sih filmnya kayak gimana. Ya, Ya, kan namanya kita nge-review, Pak. Kalau misalnya kita nggak nonton, kita gimana bisa nge-review? bego aja. Oke. Menurut lu gimana? Ya kalau misalnya menurut gue ya kita dari mulai openingin dulu ya, dari semua drone gitu yang tampilannya itu kayak gini, tak drone-nya semua lewat, dan habis itu tentang ngebahas semuanya perkembangan zaman yang ada di Korea mungkin suatu saat. Jadi ya terus kita dimulai sama orang yang menderita sepanjang masa, Han Ji Pyong. Ya, ini mukanya tek. Nah, gara-gara dia nih, ini cerita jadi 16 episode, Pak. Iya. Oh enggak, 5 episode kelar. Nggak nyampe, Pak. 4 dia. Oh enggak ya. Nggak nyampe. Ya, jadi semua bermula di Han Ji Pyong yang mengganti namanya menjadi Nam Dosan di saat sedang surat menyurat dengan Dami yang sampai panjang sih gara-gara dia loh. Enggak sih, kalau menurut gua nih ya, bukan karena si Han Ji Pyong, tapi karena si nenek. Benar. Kalau si nenek kagak biang kerok, dia kagak buat surat-suratan, nggak mungkin itu terjadi. Ya nggak mungkin sih itu nih. Oke, nggak boleh spoiler. Aja. Oke, nah gimana kalau menurut gua ya kebagusan di ini film itu sih gua akuin emang ceritanya menarik ya. Sekalian itu juga ngebantu kita banget. Mukanya cakep-cakep, Pak. Gila. Lu lihat muka Bae Su Ji aja. Sumpah, Pak. Kampret. Ya. Oke, ya bagusnya sih gua sih suka sama ceritanya ya karena ada. Gua sih suka sama ceweknya. Goblok! Ya, oke. Gua suka sama alurnya yang bagus kayak naik turun terus menceritain ke belakang ke depan. Nah, ngebawa banget si Han Ji Pyong ini bisa bawa banget hati orang gitu loh. Dia Banget bisa bahkan kita sampai nggak suka sama Nam Dosan. Siapa yang tim Nam Dosan? Yang tim Nam Dosan di sana? Gak usah hidup Anda. Kayak gitu dong. Oh, iya. Oke. Ya, kekurangannya. Kenapa nggak sama Han Ji Pyong? Oh enggak, itu kekurangan. Itu mah frontal, Pak. Ini kita ngomongin awal-awal dulu. Oke. Dulu. Kenapa kekurangannya? Karena ya kayak terlalu banyak drama yang nggak perlu dimasalahin nggak sih? Kekurangannya itu satu sebenarnya. Ada masalah yang harusnya nggak ada diadain Kayak buat gimana? memperpanjang film. Kayak Contohnya gimana? kayak misalnya si Han Ji Pyong kok bisa ketemu si neneknya. Ketemu neneknya di suatu tempat karena si Han Ji Pyong hujanan dari rumah. Yang ini sih ya. Nah, kalian bisa lihat ini suatu namanya fenomena alam, kalau bisa gue bilang. Kota Seoul itu bener-bener atau kota Korea lah, gue gak tahu itu pasti di mana. Itu gedenya setengah mati dan orang itu banyaknya setengah mati. Tapi kenapa bisa ketemu dengan pasti ini si neneknya si ini sama si ini? Terus gimana caranya kok misalnya si neneknya si Dalmi ini bisa percaya banget sama Han Ji Pyong padahal baru pertama kali? Kalau di Indonesia, kalau muka gua sama muka dia datangin nenek-nenek orang mau minta apa tuh namanya? Mau Apaan? tempat penginapan tampaknya gitu. Oh, dari kira pencopet kita. Muka-muka kayak begini. Dan Oke. terus
dikasih disimpan dia itu tabungannya di situ. Enggak, tapi ada juga sih yang nggak masuk akal. Kayak si Namdosan kan sampai gede kan si Dalmi juga masih nyari Namdosan. Bahkan Namdosannya nggak punya IG pak. Bahkan dicari di kontak segala. Masa Padahal si Namdosan itu dia orang yang paling ngerti tentang IT. Iya. Dibilang bego juga kagak gitu loh. Tapi masa IG aja nggak punya gitu loh. Ya aneh, apalagi pas kecil sendiri dia pernah juara olimpiade matematika gitu se-Korea. Aneh gitu loh, masa nggak punya apa sih namanya, nggak punya WA ke Sosial media, IG ke ya, aneh. Kambingnya di situ mungkin ya. Gimana kalau misalnya An Ji Pyong itu nggak ganti nama jadi Namdosan? Pasti surat. Ya pertama hal yang terjadi kan si Subei Sushi udah tahu kalau misalnya si Han Ji Pyong ini itu pernah kenalan dari dulu. Ingat gak yang di Taman Sakura yang itu? Yeah. Yang di Taman Sakura, dia kan Yeah. itu. Dan mereka berdua tuh kayak nggak akur sama sekali. Jadi entah kenapa mungkin jadi nggak ikut bareng. Kalau misalnya bareng mungkin ya nggak mungkin sampai bareng sih. Orang dia berantem mulu mungkin. Mungkin si Dalmi ini mungkin sakit hati sama neneknya karena mungkin neneknya bisa sama si Han Ji Pyong. Ya Bisa jadi sih. karena itu juga mungkin juga ya, jadi kayak rasa hatinya itu, rasa sayangnya semua itu jadi ke si Han Ji Pyong. Mungkin bisa juga kalau misalnya ngomongin tentang what if ya. Kalau menurut lu? Ya kalau menurut gue juga what if si An Ji Pyong nggak salah ngira ke neneknya. Dia kan nggak mungkin ke Seoul ya, mungkin nggak tahu juga sih ya. Dia mungkin jadi punya, dia kan waktu itu kan lagi mau nyewa tempat, ingat gak? Dia kan mau nyewa tempat, tapi pas mau ambil uang ternyata uangnya udah diambil sama si nenek. Si nenek hebat. Untung gak kena jantung loh, dari dapat juta jadi 80 juta loh. Gua yang belum tua aja kena kayak gitu, gua shock. Itu nenek-nenek umur berapa pak? Nenek kok hebat. Nenek hebat. Kami cinta nenek. Kami cinta An Ji Pyong. Oh iya. Enggak, kami cinta Suzy sih. Kau ngikutin gua? Enggak. Pergi kau. Oke. Ya. Nah, yang bisa kita dapat dari Tuh, filmnya. mati. Jadi, oke, kita lanjut aja J. Ya. Ya apa yang kita dapat dari episode 1 sampai 4? Gimana menurut lu, Tim? Kalau yang gue dapat dari episode 1 sampai 4 ya, ini kita kan ngomong serius nih sekarang nih. Kita ngomong serius dulu nih. Kalau misalnya dari episode 1 sampai 4 yang gue dapat sih satu, kayak misalnya kita tahu lah usaha Han Ji Pyong supaya bisa ngebanggain neneknya itu kayak gimana. Itu kita harus lihat banget usahanya ya. Dari Han Ji Pyong nyari si Namdosan sampai ke dia melihat si neneknya lagi, dia kan akhirnya merasa rasa kangennya, walaupun dia udah sekaya apapun, dia tetap mau nyari neneknya gitu di tempat gerobak Ya, di bukan gerobak, toko. putra. Oke, iya. Nah itu loh, kalau bisa menurut gue jadi usaha Han Ji Pyong banget sih kalau di episode 1 sampai 4. Terus Nah, tapi kalau menurut Ya. gua nih, kalau gua bilang sih usaha nggak mungkin ngehianatin hasil ya. Kayak kita lihat si Namdosan yang minta banget masuk sandbox sama temen-temennya ke Han Ji Pyong, tapi ya sampai nggak dikasih, sampai dirobek. Parah banget sih, tapi akhirnya dikarenakan memang dia mencapai achievement, akhirnya mereka pun masuk ke sandbox juga sih. Itu yang gua wow juga. Nah, di akhir kan si Namdosan harus milih ya, mau masuk tim siapa? Dalmi sama siapa? tim Kuncinya siapa? Inje. Inje ya. Nah, gimana menurut tuh ke depannya? Walaupun kita udah tahu sih filmnya kayak gimana ya. Kalau misalnya menurut gue ya pasti Dosan pasti lebih milih ke arah si Dalmi, karena ya walaupun dia kan pertama disuruh sama Han Ji Pyong buat ngedeketin si Dalmi atau apa, tapi kan dia masih mempunyai suatu usaha dan akhirnya dia ke bawah alur. Nah itu cowok pak, kalau misalnya dengan cewek cakep ke bawah alur. Ya, gua sebenarnya mau bilang Inje, tapi karena gua udah nonton filmnya susah ya, beragam bego ya. Goblok. Tapi kalau misalnya itu pintar juga sih dari film startup ini, gue juga bilang pintar juga, karena mungkin Dosan juga susah untuk memilih ya. Satu dia pilih untuk cewek yang dia suka Atau Inje yang udah jelas pasti pintar. jalannya lancar. Ya. Itu kalau misalnya menurut gua ya. Tapi kan Ya, siapa tahu. pilihan hati lebih menjawab daripada pilihan hasil. Itu kadang-kadang. Enggak juga sih. Ya, itu kan gua, bukan lu. Kan gua pasti gua, ini pendapat gua, Bapak. Bapak kenapa jadi stres sama pendapat Bapak? Iya. Pendapat saya ini, Pak.
Ya, saya juga benar percaya. Jadi kita ngapain ngebahasnya kali ini, Pak? Oke, lanjut. Oke, kayak sekian buat Tuh, episode. udah habis, Pak. Oh, belum. Oh, sampai besok. Oh, kirain lanjut kita, Pak. Itu Brian. Hai, Brian. Ya, editor kita mohon bersiapkan mental. Jadi ya sekian dari review episode 1 kita sampai 4 karena ini pendapat kita, pendapat dia dan pendapat gua. Jadi ini pendapat kita. Jadi kalau misalnya kalian ada mau nambahin apa boleh di komen. Jadi bisa ditambahin supaya kita ada yang kita juga sadar bahwa ada beberapa side juga yang dari kalian juga. Jadi pokoknya kita sama-sama membuat suatu apa sih John namanya? Apa? Kayak kita sama-sama punya pendapat, kita sama-sama bagiin lah pendapat kita begitu. Cakep. Nah, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like, share, and subscribe. And see you in next video. Sekian.